Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema The Man from the East. Strip masa penghakiman 2 tahun. Kita akan baca Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 1 dan 2. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Terima kasih. Pada ayat 1 yang terakhir di sini dikatakan, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ya. Istilah itu sama dengan Yesaya pasal 1 ayat 18, ya. Berperkara. Kalau kamu mengikuti Samu, maka sekalipun merah kirmisi, merah domba, sama Tuhan dijadikan seputih salju, seputih bulu domba. Tapi kalau tidak mau menyadari, maka kamu akan dimakan pedang. Ya, kalau di dalam terjemahan lama ini dituliskan, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Tetapi kalau di dalam Alkitab terjemahan ILT itu Indonesian Literal Translation, ya. Literal itu artinya arti harfiahnya, asalnya, atau arti yang paling mendasar. Nah, kalau di dalam Alkitab IRT, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara itu, ya, untuk penghakiman. Ya, jadi istilah penghakiman itu dalam bahasa lainnya masa penyucian, pendamaian 2 tahun. Kitab Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal yang kelima. Jadi maksud dari Yesaya pasal 41 ayat 1-2 ini, ya, datangnya the man from the east itu merupakan saat dimulainya kegenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai 22, yaitu 7 tahun. Masa penghakiman atau masa penyucian pendamaian 2 tahun, itu Wahyu pasal 1 sampai 5, kemudian kegerakan kuda putih, pemeteraian Israel, kemudian yang ketiga masa antikris, yang waktunya kalau menurut Wahyu pasal 13 ayat 5 itu 42 bulan. Kalau menurut Wahyu pasal 12 ayat 6, 1260 hari. Kalau menurut, ya, Wahyu pasal 12 ayat 14, 1 masa, ya, kemudian 2 masa, kemudian setengah masa. Itu maknanya sama, 3,5 tahun. Ya, itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Karena 1 bulan menurut kitab Wahyu itu adalah 30 hari, ya. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Salam kepada 7 jemaat. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan
menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, jadi kitab Wahyu ini merupakan surat dari Rasul Yohanes dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan fokus pada ayat 6. Ya, saya bacakan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita masuk kegenapan kitab Wahyu itu, kita telah menjadi imam-imam bagi Allah, ya, bagi Bapanya. Bukan kita akan menjadi imam, bukan, tetapi kita telah menjadi imam-imam bagi Bapa, ya, bagi kerajaan surga. Kalau menurut suratan Petrus, ya, kita itu menjadi imamat rajani. Kalau orang Israel itu imamat Lewi, imamat orang Lewi atau imamat Lewi. Tetapi kalau untuk Goyim itu sebutannya imamat rajani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi ketika kita masuk kitab Wahyu, kita tuh sudah dalam posisi telah menjadi imam yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi imam-imam itu suatu kerajaan. Kalau Tuhan Yesus berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ya, maka itu artinya Tuhan itu menghendaki terwujudnya tabernakel. Tentu di dalam tabernakel ada imam-imam, ya, yang melayani, di mana kerajaan imam-imam itu adalah sistemnya sistem teokrasi, ya, Tuhan yang menjadi rajanya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi diingat, masuk kitab Wahyu, kegenapan kitab Wahyu, kita sudah menjadi imamat rajani, ya. Oleh sebab itu, tentunya sebagai imamat rajani, peraturan imam-imam itu berlaku atas kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, berlaku atas kehidupan kita, dan segala hal menyangkut imamat rajani itu juga berlaku. Kita akan baca Keluaran pasal 28 ayat 40 sampai 43. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Terima kasih. Ya, ini pakaiannya imam, artinya anaknya Harun. Ya, kalau pakaian imam besar, ya mulai ayat 1 sampai ayat 43. Ya, di situ diselipkan peraturan untuk imam-imam. Imam-imam itu anaknya Harun. Ya, pertama dia harus pakai celana, ya, yang dari pinggang sampai sepanjang lututnya, ya, sepanjang pahanya, berarti sampai ke lutut. Kemudian dia harus memakai kemeja. Kemeja itu bisa disebut juga hem,
ya, hem itu. Atau bahasa Inggrisnya coats ya. Tentu kemeja itu bukan seperti kemeja yang saudara pakai sekarang, cuma pendek gitu ya. Tetapi tentunya kemeja itu menutupi celana yang sampai di lutut. Berarti ya dari lutut itu masih turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Mungkin setengah kaki atau mungkin sampai mendekati mata kaki. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dia memakai ikat pinggang, semuanya serba dari lenan. Lenan itu kain yang menyesap keringat itu ya. Pakai sabuk tali ya. Kemudian pakai destar. Destar itu ikatan kain segitiga begitu yang kemudian dibentuk diikatkan di kepala ya. Itu pakaiannya imam-imam. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau untuk suku Lewi ya, semua suku Lewi itu tidak ditetapkan pakaiannya. Karena suku Lewi itu jumlahnya 22.000 lebih. Ya, pada saat pentahbisan bilangan pasal 8, mereka tuh diperintahkan supaya bajunya itu dicuci. Bapak kasih Tuhan, di padang gurun ya, cari air saja sulit untuk mencuci baju itu, tentu itu satu perbuatan ya yang ditetapkan, yang diperintahkan oleh Tuhan supaya pakaiannya itu bersih, kudus, dipakai pentahbisan Lewi. Ada pentahbisan Harun dan anak-anaknya, ada pentahbisan Lewi. Lewi itu tidak ada seragamnya karena jumlahnya sangat banyak sekali, 22.000 lebih ya, kurang lebih 22.000. Nah, kalau anaknya Harun kan cuma Nadab, Abihu ya, kurang lebih ada 4 anaknya ya, Eleazar dan Itamar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini pakaian imam pada zaman kitab Keluaran, dan itu tetap berlaku di dalam ibadahnya orang Yahudi di Palestina sana, di tanah Palestina sana. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita tuh masuk kitab Wahyu, kita tuh sudah disebut imamat rajani. Oleh sebab itu menyangkut imamat rajani, ketika kita mendekati kegenapan kitab Wahyu, kita harus ada perubahan ya. Kita harus ada perubahan, ada perbaikan. Sebelum penyucian 2 tahun, Bapak Ibu Tuhan, menyangkut segala macam dosa, kesalahan, kealpaan, kejahatan kita, maka yang jasmani dulu itu juga harus dibenahi. Ya, berarti begitu masuk kegenapan kitab Wahyu, pakaian kita harus sudah pakaian imam. Itu pelajaran di gandean dulu, ya, pakaian imam itu, sehingga seluruh imam-imam itu melayani dengan model yang suci dan kudus. Ya, kalau saudara ingat seragamnya LPBKWI, seragamnya KUR, singer, song leader, ya, semuanya itu serba menunjukkan kalau mereka itu imamat rajani, bukan berarti harus persis seperti Keluaran, bukan, ya, tetapi ada aturan yang dinyatakan bahwa pakaian mereka itu suci, kudus. Ya, nah menjelang zaman kitab Wahyu digenapi, nanti ketika the man from the east itu sudah datang dan kita masuk penghakiman 2 tahun, kita harus sudah seperti Wahyu pasal 1 ayat 6. Sebab itu kan mulai digiring kita ini untuk mengalami perbaikan. Itulah yang disebut kembali kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu artinya kembali kepada apa yang dulu pernah kita lakukan, yang mana pada saat itu kita tuh taat firman. Kita mengasihi Tuhan, saking mengasihi Tuhan apapun kita taat. Ya, pakaian imam, tahbisan dan lain-lainnya. Lah kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita akan baca, ada pakaian imam, tapi ada juga pakaian yang lainnya. Kita baca Amsal 7 ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Ya, jadi kalau ada pakaian imam, maka ada pakaian sundal. Ya, kalau pakaian imam semuanya serba menutup aurat. Karena kalau tidak, dan itu merupakan peraturan kekal selama-lamanya, supaya imam-imam itu jangan mati, dibunuh sama Tuhan.
Bapak yang kasih Tuhan, ada pakaian imam, ada pakaian sundal. Ya, ketika imam-imam itu datang untuk masuk di dalam masa penyucian 2 tahun, dia tidak memakai pakaian sundal, tetapi pakaian imam. Ya, kita akan membaca. Ya, tidak usah dibaca, saya akan sebutkan saja. Ya, karena ini panjang, supaya nanti jangan 2 kali. Saudara buka Alkitab saudara, Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20. Saya akan sebutkan. Ya, ini kostum atau penampilan dari imam besar Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyucikan imamat rajani. Ya, suaranya nyaring. Nyaring itu bahasa Inggrisnya great voice. Suaranya kuat, ya, seperti bunyi sangkakala. Yang kedua di tengahnya, dia itu ada di tengah-tengah 7 kaki dian emas. 7 kaki dian emas itu, setiap kaki dian itu ada 7 pelita. 7 kali 7 berarti 49. Ya, itu menunjuk kepada Pentakosta. Jadi pada saat penyucian 2 tahun itu Roh Kudus dicurahkan sangat dahsyat. 7 kali 7 kemudian hari yang ke-50 itu perayaan Pentakosta. Ya, Imamat pasal 23 mengatakan demikian. Kemudian dia itu, ya, seorang serupa anak manusia huruf besar, itu menunjuk Tuhan Yesus Kristus yang dulu pernah datang sebagai anak manusia. Kemudian jubahnya panjang sampai di mata kaki. Jadi jubahnya itu bukan di bawah lutut, bukan setengah lutut. Kalau bahasanya fashion to midi, bukan, tetapi itu sampai mata kaki. Ya, kemudian ikat pinggangnya dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah. Putih metah itu apa toh? As white as snow. Ya, jadi putih seperti salju. Ya. Kemudian matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Jadi mengkilap seperti menyala, akan dibakar api. Ya, ini api penghukuman untuk yang tidak taat. Suaranya bagaikan desau air bah. Jadi kalau di awal tadi suaranya seperti, ya, nyaring, great voice, ya, seperti bunyi sangkakala, ya. Di sini suaranya seperti desau air bah. Tangan kanannya memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Matahari yang terik itu artinya shined in his strength. Matahari yang dalam kondisi yang paling kuat. Ya. Kemudian dia itu yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Kemudian imam besar yang melayani imamat rajani dalam pelayanan penghakiman penyucian pendamaian 2 tahun itu, aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan fokus, ya, untuk saat ini. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Kita akan baca Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Ya, kalau dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, itu artinya dalam masa penyucian pendamaian 2 tahun nanti, dalam masa penghakiman 2 tahun itu, firman Tuhan itu akan sangat tajam, ya, hidup dan kuat, tajam. Firman Tuhan itu akan menusuk amat dalam. Orang itu dibuat, wah, menusuk hatiku. Ya memang dibuat seperti itu dalam masa penyucian pendamaian. Firman itu nanti akan menusuk hati kita.
Kemudian sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini maknanya kita tuh sampai seperti dilolosi kalau orang Jawa katakan, ya. Sepertinya kita itu seperti semua bagian hidup kita tuh seperti dilepasi, dilolosi, membuat kita tuh lemah. Bukan lemah-lemah karena kejahatan, bukan lemah-lemah karena sakit, tetapi merasakan satu kondisi yang sangat penat karena dasarnya penyucian. Lutut ini sampai bergetar, ya. Hati ini juga bergetar karena ditusuk amat dalam, ya. Bahkan firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan-pertimbangan kita itu nanti akan terbuka semuanya. Bahkan pikiran hati kita itu nanti akan terbuka. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu itu telanjang, terbuka di depan mata imam besar Melkisedek yang tampil sedemikian dahsyat. Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20. Bahkan dia tuh memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Dari salah satu dari ketujuh jemaat itu ada yang diancam kalau sampai telinganya tidak mendengarkan suara roh, dia akan ditimpa kematian yang kedua. Ada yang diambil kaki diannya sehingga hidupnya gelap. Bapak yang kasih Tuhan, ada yang terancam dilemparkan ke dalam masa antikris dan masih banyak lagi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita menyiapkan diri sedikit demi sedikit. Kita mulai aktif di dalam doa, sembah, meditasi dan syafaat. Ya. Kemudian kita juga mengalami perubahan di dalam pakaian kita. Ya, supaya nanti tepat saatnya kita sudah siap dengan pakaian imam mat rajani. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau perempuan gitu pakai androk. Ya, kalau enggak pakai celana yang sampai di mata kaki sepanjang pahanya itu. Berarti berhentinya di mana paha itu? Berhentinya di mata kaki. Lah, saudara enggak bisa kalau pakaian dalamnya saja sampai di mata kaki, terus roknya 25 cm dari dengkul. Abalapan no karo pakaian dalamnya. Berarti pakaian imam itu ya seperti kalau kemeja gitu ya dikatakan itu sampai di bawah lutut. Paling tidak kita punya lutut itu kan bunder enek irengnya. Terus ada garis-garisnya kalau kita berdiri. Nah, bukan lutut yang di atas, lutut yang di bawah. Dulu LPBKWI, STTBKWI awal-awal, imam-imam awal-awal itu pakaiannya seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, di bawah lutut. Ya, di bawah lutut. Kita tidak seketat Keluaran 28 tadi. Ya. Yang banyak dikoreksi tentunya ini perempuan. Kalau laki-laki jelas ke gereja pakai hem, ya. Kemudian ada ke gereja tuh yang pakai katok kolor, ya rata-rata celana panjang sudah sopan. Nah, yang perempuan ini yang harus banyak mengalami koreksi dan pembenahan, ya. Kalau imam besarnya tampilnya sedemikian jelas. Bapak yang kasih Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Suaranya seperti sebilah pedang yang tajam. Bapak yang kasih Tuhan, mukanya ya bersinar seperti matahari yang pada puncak panasnya. Kita mau ngapain? Kita mau sembunyi, mau ya menutup diri, mau tidak ngaku. Ya, paling-paling nanti puncaknya dilemparkan ke dalam alam maut atau kerajaan maut. Ya, kami kasih Tuhan. Ini tadi yang saya bacakan tadi ya, itu menunjuk kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar Melkisedek yang melakukan penghakiman, penyucian, pendamaian selama 2 tahun. Maka imamat rajani atau 7 jemaat yang masuk ruang penghakiman atau ruang pengadilan ilahi juga tidak sembarangan. Ya, kita secepatnya membenahi cara kita berpakaian.
Ini baru luarnya, ya, penyucian luarnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca Imamat 16 ayat 1 sampai 4. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan, dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ya, sini dikatakan, ya, kalau kita masuk di dalam pelayanan pendamaian, penyucian pendamaian atau dalam pelayanan penghakiman, itu jangan sembarang waktu. Ya, jangan sembarang waktu. Karena telah terjadi kasus, ya, Nadab dan Abihu itu mati. Karena dia keluar masuk untuk pelayanan pendamaian dan penyucian, mungkin capek atau mungkin jenuh atau mungkin merasa bosan. Akhirnya terjadi kesalahan membawa api asing. Nah, kemudian ditetapkan peraturan, jangan sembarangan, ya. Nah, kalau sekarang gitu maknanya kita tuh jangan sembarangan dengan pelayanan penyucian dan pendamaian, baik soal waktunya, baik soal pakaiannya dan prosesinya. Ya, pakaiannya imam besar Harun itu pada waktu pelayanan penyucian dan pendamaian bukan pakaian imam besar yang ada gamis, ya, kemudian di sini ada tapal dada, di sini ada tumpal bahu, ada urim tumim, bukan itu. Tetapi waktu pelayanan penyucian pendamaian, dia tuh mengenakan kemeja lenan yang kudus. Ya, berarti itu kemeja itu di bawah lutut. Kemudian celana lenan yang menutupi auratnya. Ya, kemudian ikat pinggang dari lenan, serban dari lenan. Ya, kalau untuk anak-anaknya disebut destar karena itu cuma kecil, tapi kalau serban itu ya tentunya bentuknya berbeda. Kemudian kita bandingkan dari segi pakaian imam besar dalam Imamat 16 ayat 4, ya, dengan Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20 tadi. Dari situ kita bisa mengerti bahwa masa penghakiman 2 tahun atau penyucian pendamaian 2 tahun itu sangat dahsyat, ya. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya, Imamat 16 ayat 4 sudah lihat itu pakaiannya imam besar Harun pada saat pelayanan penyucian pendamaian. Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20 itu penampilan Tuhan Yesus Kristus. Di tengah 7 kagidian emas dengan 49 lampunya yang menunjuk kepada Pentakosta, urapan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ada di sini saya juga akan membawa saudara untuk sedikit memahami, ya. Kalau di bumi ini, ya, di dunia ini, di bumi Indonesia ini, kita di Jogja, ya, kalau kita membaca artikel, ya, kalau di bumi orang masuk gedung pengadilan itu tidak boleh sembarangan, ya, baik sebagai tersangka, sebagai saksi maupun sebagai penonton, itu tidak bisa sembarangan masuk gedung pengadilan. Ada dress code, tata cara berpakaian dalam suatu, dress code itu artinya tata cara berpakaian dalam suatu pertemuan. Untuk hakim itu ada aturannya, dress code-nya. Kemudian untuk jaksa, untuk panitera, untuk pengacara, ya, itu diatur oleh KUHAP, ya, diatur oleh KUHAP. Kemudian ketua majelis hakim yaitu bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, ya,
ketertiban hadirin yang masuk ruang sidang. Mereka itu harus taat. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian harus menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Ya. Mengenakan pakaian yang sopan. Kalau ada pakaian tidak sopan, saudara tidak boleh. Sekalipun itu mungkin keluarga atau mungkin saksi, tidak boleh. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian harus memanggil hakim itu dengan sebutan yang mulia. Ya, ada aturannya. Masuk gedung pengadilan, masuk institusi kehakiman pengadilan itu ada aturannya. Lah apalagi kalau kita nanti masuk masa kegenapan kitab Wahyu, pasal 1 sampai pasal 5, masuk institusi rohani dari gedung pengadilan, dari hakim, dari hakimnya segala hakim. Kalau kita masuk pengadilan ilahi, maka kita harus berpakaian imam. Bapak yang kasih Tuhan, ya, kita harus berpakaian imam. Harun dengan pakaian yang hampir sama dengan Imam Matrajani. Namun demikian, kalau terjadi kesalahan dihukum betul seperti Nadab dan Abihu. Lah apalagi imam besar yang tampil dalam Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20. Kita tidak bisa sembarangan. Layanan penyucian pendampingan itu nanti akan sangat menusuk hati kita. Ya, akan istilahnya kita itu seperti dicacah-cacah. Tidak ada tempat dalam tubuh kita itu untuk menyembunyikan kesalahan. Bahkan kita baru punya pertimbangan-pertimbangan, kita sudah ketahuan. Kita baru punya isi hati niat seperti apa, sudah ketahuan. Kalau Alkitab tadi dikatakan, Ibrani 4 ayat 13, kita tuh di muka Tuhan itu telanjang, sekalipun pakaian kita itu pakaian imam, artinya telanjang itu tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Ya. Kalau pengadilan di bumi punya peraturan yang seketat itu, apalagi penghakiman ilahi, masa penyucian pendamaian 2 tahun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah itu kita latih sekarang, ya. Kalau kita ini Imam Matrajani, ya mulai dibenahi mulai dari sekarang. Saya akan membenahi pakaiannya song leader, kemudian singer, ya. Kemudian kalau tamburin rata-rata sudah kebrukutan, ya. Sudah berukut. Nah, kemudian juga untuk yang lain-lainnya, khususnya para perempuan ini, pakaian saudara ketika beribadah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Harus menunjukkan bahwa saudara ini imam. Kita tuh jadi imam bukan waktu di sini saja, tetapi seluruh aktivitas hidup kita itu imamat rajani. Imamat rajani itu kalau zaman dulu suku Lewi. Musa, Harun dan anak-anaknya itu suku Lewi dari Bani Kehat. Ya, dari Bani Kehat. Oleh sebab itu Bani Kehat itu mendapat tugas. Suku Lewi Bani Kehat itu mendapat tugas mengusung, memikul ya benda-benda maha kudus. Karena itu termasuk sukunya Musa, sukunya Harun, ya. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan membaca Malayaki pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai 5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, jadi sebelumnya, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Baru kemudian apa ini? Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala,
dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi orang yang melakukan kejahatan seperti ayat 5 ini, mereka itu disebut orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, membenci kesombongan, kencongkaan, ya segala tipu, ya. Nah, di sini dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi the man from the east datang dulu, baru dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu dia nanti akan datang sebagai imam besar, Melkisedek, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sudah perhatikan masa penghakiman, penyucian, pendamaian 2 tahun itu akan berlangsung secara mendadak. Mendadak itu artinya apa? Tanpa diduga, tanpa diperkirakan, tanpa diketahui. Kalau bahasa Inggrisnya suddenly come, ujuk-ujuk datang. Tapi didahului dulu ya oleh utusannya. Berarti kita tuh bisa memprediksi kalau the man from the east itu sudah datang, ya. Kalau utusannya itu sudah datang, maka Tuhan akan datang secara mendadak untuk penghakiman. Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan, siapakah yang dapat tahan? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang binatu. Dikatakan, ia duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Yang ditahirkan itu orang Lewi, para pelayan Tuhan. Karena di dalam Maleaki kan Matius sampai Kitab Wahyu kan belum ada. Nah, artinya kalau sekarang begitu, ia duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan imamat rajani. Wahyu pasal 1 ayat 6 tadi. Kalau sekarang begitu imamat rajani, ya, menyucikan imamat rajani seperti emas dan perak, dibersihkan dari sanga. Sanga itu apa? Sanga itu kotoran logam pada saat dilebur. Jadi campuran-campuran. Ya, emas itu kan tidak murni 100%. Ada campurannya. Nah, Tuhan menyucikan. Maka dimasukkan dalam dapur peleburan. Diambil emasnya itu sampai 100%. Bukan 70% atau 50%. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi 100%. Itu tidak bisa. Emas pungkulan itu dimurnikan itu harus dilebur dulu. Kemudian melalui suatu alat kimia, ya, dibersihkan dari kotorannya sampai emas itu menjadi 100%. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Contohnya ya, umpamanya besi-besi bekas itu dilebur. Tentu kan banyak kotorannya. Dilebur kembali untuk menghilangkan sanga, menghilangkan kotoran-kotoran, campuran-campuran. Demikianlah suku Lewi, hidup kita ini masih penuh dengan campuran. Campurannya apa? Ya masih ada sisa-sisa kenikmatan daging, ada sisa-sisa hawa nafsu, ada sisa-sisa berhala perasaan. Ya, ketika dimurnikan itu masih ada sisa-sisa berhala perasaan, bahkan masih ada sisa-sisa kotoran, ya, berhala finansial, keuangan. Lah itu dimurnikan sampai 100%. Kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 21. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini
jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, terima kasih. Kita mendapatkan contoh atau gambaran yang dulu pernah terjadi ketika bait suci di Yerusalem itu disucikan. Ya, pertama-tama Tuhan membuat cambuk. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ayat 15, ia membuat cambuk pecut. Ya, tentunya bukan pecut kecil. Ya, orang Yahudi itu tinggi, Bapak Ibu kasih Tuhan, besar. Kemudian mengusir mereka semua. Semua yang ada di bait suci di halaman tersebut diusir dengan cambuk tersebut. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semuanya. Jadi waktu mengusir itu pakai cambuk, begitu. Mungkin cetar, ya. Kemudian semua kambing, domba dan lembu mereka semuanya diusir. Bahkan uang-uang penukar ya dihamburkannya ke tanah, meja-mejanya dijungkir balikkan. Ini penyucian bait Allah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kemudian dan kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kalau di dalam Injil yang lainnya menjadi sarang penyamun. Jadi bait suci hidup kita ini menjadi sarang penyamun, menjadi sarangnya setan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita takut setan, tapi bait suci kita tuh, hidup kita itu menjadi sarangnya setan. Ya, Tuhan menyembuhkan seorang perempuan yang diikat 7 roh setan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, 7 roh setan. Jadi 7 roh setan itu menguasai hidupnya. Lah kalau 7 roh setan itu menguasai hidupnya, tentu dia itu pakaiannya pakaian sundal, bukan pakaian imam. Tentu dia itu perempuan yang sombong. Dia itu tentu perempuan yang matre. Bapak yang kasih Tuhan. Lah itu yang akan disucikan dari hidup kita. Nah kemudian pada waktu itu murid-murid ketika Tuhan Yesus melakukan seperti itu, murid-murid tidak, iki kan yang ngopo toh? Tidak, mereka tuh langsung kembali ke Alkitab. Dia ingat akan suatu nubuatan. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau gembala itu menyampaikan firman Tuhan, apalagi kalau pewahyuan kitab Wahyu itu sedang disampaikan dan itu kok aneh, tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Saudara mikir, Tuhan Yesus kok nggak cambuk, uang dipecuti, ya dodolannya diusiri, duitnya diora-arek, mejanya dijungkir balikkan. Kalau saudara tidak kembali ke nubuatan firman Tuhan, tentu murid-muridnya juga akan melakukan kesalahan. Iki Tuhan Yesus ki ngamuk, mungkin kerasukan, bener kok yang dikandake, seperti yang dikatakan orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat itu. Tidak, murid-murid tidak demikian, ya. Tetapi dia ingat kepada nubuatan firman Tuhan bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi saudara sebagai murid, ya, kitab Wahyu, saudara jangan asal menilai guru gembalamu. Sekalipun tindakan itu mungkin di luar pemahaman saudara. Kan saudara tidak masuk Dewan Musyawarah Tuhan. Apa yang diungkapkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, itu kan tidak bisa semuanya langsung bunderser dikasihkan kepada ya jemaat kitab Wahyu. Ya. Orang memberi makan itu kan, oh ini nek sik bayek, ya dikasih
ASI kalau baru lahir, nanti agak besar sedikit ya bubur susu atau bubur ya yang sekarang sudah bisa dibeli itu agak besar sedikit ditemkan, agak besar sedikit kasih nasi, sudah besar sekali ya remaja sudah dewasa dikei jagung, sudah bisa jagung, sudah bisa makanan-makanan keras. Bapak yang kasih Tuhan ya, murid-murid tidak langsung mengatakan, oh seperti yang dikatakan orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala ahli Taurat itu, ternyata memang Tuhan Yesus mungkin sedang kerasukan. Tidak mengatakan demikian. Ya, teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi orang Yahudi yang tadi diperlakukan seperti itu bait sucinya, kan orang jualan, kemudian ada money changes itu kan bayar retribusi, bayar karcis ke bait Allah. Nah mereka kan dirugikan oleh tindakannya Tuhan. Lah akhirnya mereka menantang Tuhan. Tanda apa? Kowe iki sapa? Kok berlaku seperti itu? Nah Tuhan katakan ya, rombak bait Allah ini aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Mereka pikirannya bait Allah yang jasmani. Orang Yahudi tidak bisa nangkep. Dan itu seizin Tuhan, kalau dia bisa nangkep saat itu, ya bangsa kafir, goyim, Gentile, ya tidak dapat apa-apa. Tapi seizin Tuhan mereka sama Tuhan dibuat tidur, matanya tertutup, telinganya dibikin budak, sehingga mereka menolak. Dan akhirnya keselamatan itu datang kepada Zaitun liar. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu dalam segala hal, sekalipun dipandang oleh manusia, ketoknya kok salah. Oh dia tuh maha berhikmat, maha bijaksana. Yang salah itu kita. Kita tuh selalu dalam kondisi salah. Karena memang apa? Cuma seluruh umat manusia ini cuma sebutir debu. Ya di dalam neraca. Cuma setetes air di dalam timba. Bukan satu orang loh, seluruh umat sedunia ini. Sebab itu untuk memahami ya hikmatnya Tuhan itu seperti kita tuh jauhnya dari bumi sampai ke surga. Ora geduk. Bapak yang kasih Tuhan, sak pinter-pinternya saudara. Kalau saudara itu tidak masuk ke dalam dewan musyawarah Tuhan, saudara itu tidak, pemahaman kita akan firman Tuhan itu ya tidak bisa jelas. Kecuali seperti Musa naik ke gunung yang tinggi dan dari sana dibawa oleh Tuhan. Dia melihat persis semua miniatur dari kerajaan surga yang disebut tabernakel. Beda dengan Harun dan Miriam. Dikatakan ya waktu Harun dan Miriam berbantah-bantah dengan Musa, mereka pikir Musa salah. Tapi semuanya itu diatur Tuhan. Bahwa mempelai itu haruslah terdiri dari Israel ya dan kafir, harus terdiri dari zaitun asli dan zaitun liar. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan katakan, ya, aku berbicara kepada kamu Musa dan Harun melalui mimpi, ya. Tapi aku berbicara kepada Musa itu face to face, naik ke dewan musyawarah Tuhan. Kamu jangan sembarangan, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga para murid ini yang sudah dididik Tuhan itu mereka tuh paham akan segala tindakan dari Tuhan Yesus. Beda dengan orang Farisi, ahli Taurat, ya, orang Saduki, imam-imam, dan orang Yahudi pada umumnya. Mereka menantang Tuhan. Padahal Tuhan itu sedang mendidik mereka untuk beralih dari bait suci yang jasmani kepada bait suci yang rohani. Untuk memahami tubuh Kristus ternyata tidak dong. Dan ini menjadi salah satu tuduhan di dalam BAP-nya Tuhan Yesus sehingga diputuskan disalib. Bapak yang kasih, semoga Roh Kudus memahamkan saudara ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan ya, penyucian itu sedahsyat itu membuat orang ngamuk, membuat orang marah, membuat orang tidak terima. Tetapi kalau murid-murid Tuhan, dia teringat kepada firman nubuatan. Dan saudara sudah saya persiapkan
masa penyucian itu nanti firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia akan menusuk sangat dalam, memisahkan ya jiwa dan roh, memahami semua apa yang ada di dalam hati kita yang masih disimpan. Kita mau kasih pertimbangan, ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Semuanya ketahuan. Ya. Kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kepada jemaat Laodikia, Tuhan itu sangat sayang. Kalau Tuhan melihat Laodikia itu, ya karena dia tuh kaya, akhirnya dia tuh menjadi sombong, ya menjadi angkuh. Padahal di mata Tuhan, dia itu telanjang, buta, kan mesake. Jadi apa yang dilihat Tuhan dengan yang dilihat oleh kita itu beda. Nah sebab itu Tuhan mengatakan, Tuhan menegur bahkan menghajar Laodikia. Yang diperlukan dari Laodikia apa? Merelakan hatinya, rela. Ya, jangan sampai tidak rela, jangan sampai tidak terima. Merelakan hatinya kemudian bertobat. Kita akan membaca ya dahsyatnya penyucian, pendamaian yang akan terjadi. Tadi sudah kita baca ya, Maleakhi pasal 3 tadi. Tuhan itu duduk memurnikan suku Lewi. Kalau emas gitu ya campurannya dibuang. Kalau 70% harus menjadi 100%. Berarti campurannya dibuang. Apalagi kalau 45%, 50% dilebur lagi. Campurannya dibuang sampai menjadi 100%. Ya. Yesaya pasal 1. Ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Jadi maksudnya penyucian itu ya supaya mereka itu nanti layak berdiri di Bukit Sion. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Supaya layak menjadi tubuhnya sendiri, menjadi tubuhnya Kristus. Dalam artian disucikan, dikuduskan. Supaya layak menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak yang kasih Tuhan. Kita membaca Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, Tuhan itu tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain kecuali kepada mereka yang dimurnikan. Ya, tadi saya katakan emas yang dimurnikan, dibersihkan dari campurannya, dari 45% emasnya, dari 70% emasnya atau 80% emasnya, itu akan dijadikan menjadi 100%. Sebab itu campurannya dibuang. Nah, itu perlu dilebur. Ya, sini dikatakan dimasak lagi dalam dapur yang panas. Tidak tahu sampai berapa derajat untuk melelehkan emas dan membuang campuran-campuran tadi. Nah, di sini dikatakan ya, itu diuji dalam dapur kesengsaraan.
Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ketika kita nanti masuk kitab Wahyu tuh, ya bumi kita tuh sudah penuh kesengsaraan. Kesengsaraannya seperti apa nanti ditunggu. Ya, bumi kita tuh sudah penuh dengan kesengsaraan. Kita di Indonesia aman-aman, tapi orang yang tinggal di Ukraina dan sekitarnya dan di tempat-tempat yang lain, kalau kita melihat ya, sebagian dari anak-anak di Afrika itu yang stunting itu, yang tinggal kulit pembungkus tulang itu. Di luar sana banyak sekali penderitaan yang dahsyat. Kita di sini seperti tinggal di Gosen, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi nanti ketika kita tuh dimurnikan, kita tuh dilebur, dimurnikan di dalam dapur kesengsaraan. Ya, kita akan membaca juga Zakaria pasal 13. Kita baca ayat 7-9. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan pedang menimpa, ya, maka muncullah umat baru. Ya, Tuhan itu memanggil pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, ya, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Kemudian demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati itu murid tercerai-berai. Ya. Dan akhirnya tampak siapa yang setia sampai akhir. Yaitu 120 orang yang berdoa, berpuasa, bergumul menunggu datangnya kuasa. Yaitu yang diwujudkan dalam datangnya hari raya Pentakosta. Mereka tinggal 120 orang. Demikian juga dengan hierarki. Banyak sekali hierarki. Tetapi ketika pedang itu menimpa gembala, sehingga gembala dibunuh, Bapak yang kasih Tuhan, maka domba itu tercerai-berai. Dan muncullah umat baru. Siapa? Hierarki kecil yang sedang kita persiapkan. Anak itu 7 tahun lebih sedikit, saat teman-temannya jadi pramusaji. Ya. Anak-anak kelas 2, kelas 3 SD piket bersihkan gereja dengan semangat, tentunya ya tidak seperti kalau pengerja yang membersihkan, tapi mereka tuh senang mendapatkan tugas. Ya, PGA kemarin mereka ngatur tempat pramusaji. Nggak tahu sampai isah-isah enggak, isah-isahnya kan di rumahnya sendiri-sendiri. Ya tahu. Nah, muncul umat baru, hierarki baru yang nanti akan dilatih lagi. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan masuk pentahbisan. Nanti pada saatnya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi yang tersisa, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah umat baru. Yang terus akan mengalami penyucian. Tentu Bapak yang kasih Tuhan, yang tidak lari meninggalkan pewahyuan kitab Wahyu, Bapak yang kasih Tuhan ya, masuk dalam kegerakan besar akhir zaman. Dan kita sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan hal-hal tersebut. Sebab itu kita membenahi
pakaian imamat kita, cara kita berpakaian sehari-hari, baik saat kita beribadah, saat kita di rumah, saat kita bepergian, harus tetap menunjukkan bahwa kita ini imamat rajani. Apa yang kasih Tuhan? Kemudian kok Tuhan itu melakukan penyucian yang begitu dahsyat? Tujuannya itu apa? Tentu punya tujuan. Yang pertama, ya, untuk mewujudkan tubuh Kristus. Pengantin perempuan mempelai anak domba, disucikan, dibersihkan. Tapi ada tujuan yang sudah direncanakan sejak zaman Maleaki. Kita baca Maleaki pasal 3 ayat 3b. Kalau enggak seluruhnya ya, supaya enggak terputus-putus. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikannya mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, imamat rajani tadi disucikan selama 2 tahun, tujuannya itu supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tujuannya yaitu Wahyu pasal 5 ayat 12. Mereka yang tidak mengalami penyucian 2 tahun, sehingga mereka tidak menggenapkan Maleaki pasal 3 ayat 3. Mereka nanti masuk Wahyu pasal 7 ayat 12. Sama. Tetapi kekayaan tidak dipersembahkan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tujuan penyucian itu seperti ini. Karena tidak gampang orang diberkati ke 7 perkara, kemudian disuruh mempersembahkan. Kalau tidak mengalami penyucian yang dahsyat, ya otaknya tidak dibersihkan, pikirannya tidak disucikan, hatinya tidak dimurnikan, diberkati dengan hati nurani yang baik. Ya, seperti 1 Petrus 3 ayat 21, ya, tidak dianugerahkan hati yang baru, roh yang baru, seperti Yeskiel 36 ayat 26. Tidak mengalami penyucian. Bapak yang kasih Tuhan. Ketika dia diberkati, kemudian disuruh menyerahkan untuk anak domba. Tentu misuh-misuh. Jarene diberkati, dikei, wis dijaluk meneh. Tentu orang akan misuh-misuh. Ya. Orang akan ngeroweng. Orang akan jadi jahat lagi. Nah, tujuannya itu supaya imamat rajani itu bisa mempersembahkan ke 7 perkara untuk anak domba. Wahyu 5 ayat 12 kita baca. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 12. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, jadi di dalam Wahyu pasal 5 ini, ya, doanya orang-orang kudus itu diwujudkan seperti cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Jadi memasuki kitab Wahyu itu kita tuh sudah banyak berdoa, itulah doa orang-orang kudus. Posisi kita tuh sudah, mesbah dupa kita tuh sudah tegak tercacak. Mesbah dupa kita tuh sudah hidup. Bukan mesbah dupa yang di atasnya tidak ada kemenyan. Dengan segala perlengkapan pedupaannya, tidak. Tetapi di situ ada cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Kita berdoa. Posisi kita di mesbah dupa. Sehingga untuk melakukan perbaikan tirai itu sudah sangat dekat. Kita ada darah. Kita ada ukupan, darah dan ukupan. Artinya kita menghargai korban Kristus ketika kita diukur Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kita punya mezbah korban bakaran. Kita punya mezbah dupa. Layak masuk ruang maha kudus. Terus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, nanti nyanyian di dalam hati kita, di dalam mulut kita, dalam pikiran kita.
kita sadar bahwa kita ini sudah dibeli oleh darah anak domba. Ditebus oleh darah anak domba. Sehingga seperti 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita itu milik Dia yang menebus kita. Seperti Rut yang ditebus oleh Boas. Sebentar lagi setelah penebusan, maka dia menjadi mempelainya Boas. Terus. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, ini imamat rajani yang sadar diri, ya, yang sudah ditebus, kemudian yang sudah semakin dikokohkan tahbisannya, dan dia juga akan memerintah bumi. Ya, disini katakan sebagai raja di bumi, akan memerintah sebagai raja di bumi. Artinya punya posisi, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Nah, mereka itu menyerahkan ke 7 perkara untuk anak domba. Karena di atas kan anak domba akan membuka meterai. Kalau sudah membaca ayat 1 dari Wahyu pasal 6 sampai pasal yang terakhir, meterai 1 sampai meterai 7 itu yang membuka anak domba. Nah, kita tuh mempersembahkan ke 7 perkara kepada anak domba. Sepertinya kita ini mempersembahkan 7 perkara kepada suami kita. Punyamu, ya punyaku, punyaku, punyamu. Kan 7 perkara itu dari punyanya Tuhan. Di surga, berkat jasmani, berkat rohani diberikan sama kita diberikan kepada suami. Ya wes iki pah tinggo nggo pelayanan. Nah, beda dengan aturan di bumi, punyamu, punyaku, punyaku, punyaku. Ya, istri itu setiap hari diijir, ya, apa yang kasih Tuhan. Tetapi kalau peraturan surgawi tentu tidak seperti itu. Seperti dulu kita sering kali dilatih, ya. Kita ini bukan ketek. Ya, kalau ketek itu makan disimpan di pipine sehingga melentung. Ya, nanti baru sidik-sidik dilebokne. Tapi kasih Tuhan, ya. Jadi semuanya dari Dia, oleh Dia, akhirnya kepada Dia. Kita baca Roma pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-25 mulai sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, sebentar ya. Tadi judulnya di atas, penyelamatan Israel. Sudah dijelaskan. Ya, Israel itu sampai sekarang seteru salib. Tapi kalau mengenai janji, ya, pada nenek moyang mereka itu pilihan. Nah, kemudian dikatakan, kamu menerima Injil karena penolakan mereka, kamu mendapatkan kemurahan karena penolakannya. Nah, kemudian ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan karena ketidaktaatan mereka. Nah, ayat 31, demikian juga sekarang, ya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan, oleh berkat, ya, yang diberikan dengan murah, 7 perkara itu diserahkan,
bermurah hati, ya, oleh kemurahan yang telah kamu terima, mereka juga akan beroleh kemurahan. Artinya dengan berkat yang kita terima itu, Israel itu akhirnya diselamatkan. Mereka beroleh kemurahan. Mari dilanjutkan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Perhatikan ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi sebab ketujuh perkara itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan akhirnya kepada Dia dipersembahkan kembali untuk pelaksanaan penyelamatan Israel. Karena kita setelah diselamatkan lewat ketidaktaatannya. Bapak yang kasih Tuhan, nilainya 7 perkara itu dibandingkan keselamatan kita tidak seberapa. Ya, kita sudah diselamatkan dan mendapat 7 perkara. Sementara mereka tuh yang olehnya karena mereka tidak taat kita diselamatkan. Kalau kita tidak berkemurahan, mereka tidak diselamatkan. Nah, sebab itu kita berikan ke-7 perkara kepada anak domba untuk penyelamatan Israel. Apa Tuhan itu kurang? Apa di surga sudah habis? Oh, tidak demikian. Tetapi kan Tuhan itu menilai hatinya orang Gentile, bangsa kafir, goyim, ya, seperti Hizkia. Pada saat Hizkia itu diberkati, kemudian datang orang Babel, Tuhan meninggalkan Hizkia untuk tahu hatinya. Oh, ternyata Hizkia itu ada congkaknya, ada sombongnya. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi dia beserta seluruh Israel akhirnya bertobat. Ya, minta ampun atas kesombongan dan kecongkaannya. Karena Yesaya bernubuat, dari semua yang kamu tunjukkan nanti itu akan dibawa ke Babel, tidak ada yang tersisa. Kan jelas. Yesaya bukan cuma ngomong sama Hizkia tok, para wakil-wakilnya, jenderal-jenderalnya, penggawanya, semuanya mendengarkan. Akhirnya semuanya mereka minta ampun, bertobat. Nah, demikian juga saat kita menerima 7 perkara itu bukan untuk kemudian kita poya-poya, kia-kia. Rasanya Surabaya tuh ya, kia-kia tuh ya poya-poya, senang-senang jalan-jalan gitu. Ya, apa yang masih Tuhan. Tetapi kita sudah masuk menjelang kiamat. Suratan Yakobus mengatakan menjelang dunia ini dihukum, menjelang akhir dari dunia, menjelang kiamat, kamu jangan mengumpulkan harta. Nah, kalau kita punya, ya kita serahkan kembali kepada anak domba, sehingga segala sesuatu itu dari Dia, oleh karena Dia, dan bagi Dia. Apa yang kasih Tuhan. Tapi orang-orang yang membawa daun palem, mereka yang masuk masa kesusahan besar, Great Tribulation, mereka yang digembalakan untuk masuk masa antikris, tidak menyerahkan ke-7 perkara. Kita baca Wahyu pasal 7. Ayat 12 mulai. Sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku,
Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Tolong dibaca bahasa Inggrisnya ayat 14. Ayat 14. 14. Ya. And I said unto him, Sir, thou knowest, and the said to me, these are they which come out of great tribulation. Ya. These are they which came out of great tribulation. Mereka itu orang yang keluar dari great tribulation, kesusahan besar. Karena apa? Kasusnya tuh cuma kekayaan. Sehingga seperti anak muda yang kaya raya itu 9, ya semua perkara nyaris dilakukan. Tapi satu, kepada Tuhan dia tidak mempersembahkan kekayaannya. Ketika disuruh menjual semua hartanya, dibagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku, dia mundur. Sehingga Tuhan katakan, sangat sulit orang kaya itu masuk kerajaan surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Masuk sih kerajaan surga, tapi sulit. Harus lewat apa? Great tribulation. Terus ayat 15 dan selanjutnya dibaca. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, jadi ya di dalam masa Great Tribulation mereka itu akan menangis, meratap, kemudian menderita lapar dan dahaga, menderita ya dan matahari atau panas terik, menderita panas matahari yang sangat terik. Kalau menderita panas matahari yang terik itu ya semua orang di bumi, apalagi orang yang tinggal di Katulistiwa kan seperti itu. Tapi kalau ini disebut di sini, berarti itu peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada saat Great Tribulation. Ketika panas matahari nyengat itu kan masuk di dalam sangkakala itu. Sangkakala yang keberapa itu, Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Menderita lapar. Berarti kuda hitam. Apa yang kasih Tuhan. Kemudian mereka tuh menangis, meratap, menyesali. Karena apa? Tidak mempersembahkan kekayaannya. Dan mereka itu dikatakan sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi sebelumnya mereka tuh menangis ngelolo. Seperti 5 darah yang ketutup pintunya itu. Terima kasih Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kita harus secepatnya melepaskan diri dari ikatan kekayaan. Jangan kita menjadi orang matre. Orang matre itu bukan cuma orang yang punya uang banyak. Cuma punya tepung segenggam, minyak beberapa tetes. Tuhan itu masih minta kepada janda Sarfat untuk menguji janda Sarfat itu masuk tidak masuk. Layak tidak masuk dalam masa kelimpahan. Materinya janda Sarfat, ya kalau dia tidak melepaskan yang setetes, ya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak, itu materi. Tapi kalau waktu dia diberikan, dia tidak materi. Dan akhirnya dia dipelihara selama masa kelaparan, ya masa paceklik itu sampai masuk masa panen lagi. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan membaca Lukas pasal 21. Ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ya. Ayat 34 itu menimpa semua penduduk di bumi. Karena mereka itu tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, dan hidup dalam kemabukan, kenikmatan daging, rasa, dan harta, maka kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Seperti Maleakhi pasal 3, secara mendadak. Setelah utusannya itu diutusnya, maka Tuhan itu datang mendadak ke dalam bait sucinya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita ini mohon, supaya kita diluputkan dari semua yang akan terjadi, yang membuat orang itu saking takutnya sampai mati kalau sudah membaca ayat 26 di atas itu. Karena peristiwa kegoncangan yang dahsyat itu tuh redek, ya, lututnya gemetar, jatuh, mati. Saking takutnya jantungnya meledak. Ya. Mati. Saking takutnya, ya, pikirannya, otaknya pecah. Maksud saya terjadi pendarahan, stroke. Semuanya dalam kondisi takut, geblak, mati. Dikatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan berarti Tuhan sudah melihat. Banyak orang yang mati nanti pada saat jagat kita ini dipamungkas. Tapi untuk orang yang berdoa, kita itu nanti akan berdiri berhadapan dengan mempelai pria. Nah, dengan doa itu menyembah, ya, kemudian meditasi dan syafaat tadi saya katakan itu mesbah dupa. Kita akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, bagaikan mempelai perempuan yang berdiri di hadapan mempelai laki-lakinya. Kita baca sebagai ayat terakhir, Efesus pasal 5. Ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi dimandikan dengan air dan firman. Ya, dengan air dan firman. Air itu menunjuk kepada Roh Kudus. Dimandikan dengan pencurahan Roh Kudus. Tadi dalam ungkapannya ya, 7 kagedian itu dengan masing-masing dengan 7 lampunya. 7 kali 7 ada 49. Hari yang ke-50 itu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Kemudian firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, menyucikan, membersihkan mempelai perempuan itu sehingga tanpa cacat atau kerut, not having spot, ya, spot, tutul-tutul hitam di wajah itu, atau wrinkle itu kerut-kerut di wajah. Jadi mempelai Tuhan itu tidak ada kerut-kerut di wajah, tidak ada spot hitam-hitam di wajah. Sebab itu mantan akhir zaman itu kalau didandani medok-medok banget. Sudah tahu medok-medok tuh, ya, foundationnya tuh sampai berkali-kali, ya, supaya apa? Kerutnya tidak kelihatan, spotnya tidak kelihatan. Kemudian ini diperban, ditarik ke atas. Itu gambaran mempelai Tuhan itu harus seperti itu. Tuhan yang mempelai perempuan tuh bukan perempuan tua yang penuh dengan spot, wrinkle-nya banyak sekali, berkerut-kerut. Bukan berarti untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu orang tua enggak boleh, bukan, ya. Itu ada anak-anak, ada remaja, hierarki kecil, ada orang dewasa, ada orang menikah, ada janda, ada duda. Ya Bapak kasih Tuhan. 144.000 artinya orang yang hidup sepanjang hidupnya tuh dikuasai, dilandaskan pada korban Kristus, korban Paskah. Karena apa?
Kalau tua, ya, ini dalam pengertian bukan tua-tua fisik ya, bukan tua karena umur. Kalau tua-tua seperti tua-tua Yahudi, ya toh, orang-orang Yahudi, imam kepala, imam besar, itu kan umurnya tentu sudah banyak, sehingga mereka meledek Tuhan. Umurmu belum sampai 50. Ya, ada ayat mengatakan demikian. Umurmu belum sampai 50, tapi kamu ngaku anak Allah. Wah, tua dalam artian rohani, itu artinya orang-orang yang dulu, ya, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli Taurat, ya, orang Farisi, itu tua-tua di bait Allah. Itu selalu menyoal Tuhan Yesus, selalu ya menimbulkan masalah, bahkan akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu gereja yang mempelai Tuhan itu harus dibersihkan dari tabiat tua-tua yang tinggal di bait Allah, yang selalu menyoal Tuhan Yesus sampai akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Nah, mempelai Tuhan itu dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu perawan. Perawan itu artinya ya perempuan yang masih muda. Bapak yang Tuhan. Nah, sekalipun perempuan masih muda, tidak mustahil karena beratnya pekerjaan, sering terpapar matahari, kan banyak spot-spot di wajahnya itu ada wrinkle, kerut-kerut. Nah, itu disucikan, dibersihkan sama Tuhan Yesus, didusi, dimandikan dengan air dan firman, dengan Roh Kudus dan dengan firman Allah yang tajam. Supaya apa? Supaya cemerlang, ya, tanpa cacat. Orang enek spote, orang enek kerut-kerute, jadi cemerlang, mulus. Bapak yang kasih Tuhan, bersih. Itu menunjukkan kepada mempelai perempuan, mempelai anak domba yang kudus, yang sempurna, yang tidak bercela. Bukan secara fisik tetapi dibersihkan dari segala noda-noda dunia yang masih nempel di sini, yang masih nempel di otaknya, yang masih nempel di lehernya. Lehernya kan bicara penghubung, ya penyembahan itu. Bapak yang kasih Tuhan. Atau ada kerut-kerut, karena di balik kerut-kerut itu biasanya ada gampang nempel kotoran. Nah, semuanya dibersihkan, terjadi penyucian yang dahsyat. Nah, kalau sudah demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka jemaat itu akan layak berdiri di hadapan anak manusia. Kalau berdiri hadapan-hadapan itu biasanya kan itu dalam prosesi pernikahan. Ya. Dalam prosesi pernikahan, artinya layak menjadi mempelai perempuan, ya, dari anak domba, pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita mulai persiapan kita mulai penghakiman atas diri kita menghakimi diri kita sendiri. Kita mengalami penyucian dan pendamaian dengan cara apa? Menjadi imamat rajani, masuk Wahyu pasal 1 ayat 6. Artinya pakaian kita mulai dibenahi. Itu jelas. Bagaikan saudara itu dicambuk sama Tuhan, dicambuk sama firman Tuhan. Ya. Saya sudah memulai dari pastori dalam, ya. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini, ya. Sekarang di pastori, ya, dan kalau sudah berkeliaran keluar tidak boleh pakai celana pendek yang dari paha itu cuma 10 cm. Yang boleh pakai celana seperti itu cuma Emil, saya katakan. Yang boleh pakai celana pendek seperti itu cuma Emil karena ya memang pahanya masih kecil, masih pendek. Tapi semua yang mau menjadi imamat rajani harus berubah pakaiannya. Kalau saudara singer di depan hari Rebo, ya saudara nanti terus sembahyang diizinkan pakai celana panjang, maka blusnya itu harus menutupi, ya, menutupi apa namanya, kalau celana itu diukur itu kan ada pesaknya, menutupi pesak, artinya di bawah, ya agak turun sedikit. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga kalau saudara pengedar kolektor, saudara tidak boleh pakai apa namanya baju you can see, ya, tidak boleh pakai baju you can see. Saudara ibadah
Ya. Tidak boleh pakai baju yang pendek begitu. Sehingga nanti di sebelahmu ya tidak fokus kepada firman. Melihat auratmu dan menjadi najis di gereja. Datanglah setan. Bapak yang kasih Tuhan. Pendek kata, kita kembali secepatnya kepada Wahyu pasal 1 ayat 6 tadi. Karena Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20 kita akan berhadapan dengan imam besar yang dahsyat. Dan waktunya sudah sangat dekat dan dekat sekali. Semoga Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita.